Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Siapa yang bisa pecat presiden? Serius, ada nggak sih yang benar-benar bisa nyopot presiden di Indonesia? Aturan sih ada, tapi coba lihat realitanya. Presiden punya kuasa besar, sistemnya dibuat berlapis-lapis, dan yang harusnya mengawasi justru masih dalam lingkaran kekuasaan yang sama. Jadi, kalau presiden melanggar, siapa yang bisa bertindak? DPR, MK, atau rakyat langsung? Oke, kita bahas dengan logika sederhana. Presiden itu sekarang menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Artinya, dia bukan cuma pelaksana, tapi juga punya kendali penuh atas jalannya negara. Double job. Nah, di sistem demokrasi yang sehat, kita punya trias politika, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi di Indonesia, realitanya nggak sesederhana teori. Kenapa? Presiden adalah orang yang melantik Mahkamah Agung. Ketua MA adalah orang yang melantik DPR. Dan DPR adalah lembaga yang mengawasi presiden. Jadi, kita lihat polanya. Seorang bos atau presiden menunjuk manajer atau Mahkamah Agung, lalu manajer ini menentukan staf karyawannya atau DPR. Nah, karyawan ini yang harusnya mengawasi bosnya. Masuk akal? Di dunia kerja nyata, kalau bos salah, siapa yang bisa memecat dia? Karyawan. Nggak segampang itu. Kemungkinan besar sebelum karyawan bisa bertindak, dia sudah di PHK duluan, sama halnya di negara ini. Dengan pola tadi, apakah presiden bisa dipecat? Tentu, jawabannya bisa, asalkan sistemnya diubah. Ada pemisahan pemerintah dan negara karena presiden adalah kedudukan yang superpower. Di atas kertas, Indonesia punya aturan tegas soal pemecatan presiden. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 bilang, presiden bisa diberhentikan kalau terbukti yang pertama, mengkhianati negara, selanjutnya korupsi, penyuapan atau tindak pidana berat lainnya, dan melakukan perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden. Prosesnya juga jelas, DPR usul ke MPR, lalu diusulkan ke Mahkamah Konstitusi, periksa dan putuskan, lalu MPR voting pemecatan sesuai pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Tapi, masalahnya bukan di aturan, masalahnya ada di siapa yang berani menjalankan aturan itu. Faktanya, di Indonesia ada banyak kasus dugaan pelanggaran dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, sampai tindakan yang bisa dibilang gak layak dilakukan pemimpin negara. Tapi sampai hari ini belum pernah ada presiden yang dipecat lewat mekanisme undang-undang dasar. Kenapa? Karena sistem pemerintah kita gak sesederhana itu. Alih-alih langsung dipecat, masyarakat malah disuguhkan drama pejabat. Seperti dimusuhi partai sendiri, seolah-olah partainya kecewa, padahal di belakang masih kerjasama. Dijelek-jelekin lawannya, biar kelihatan ada perlawanan, tapi bisa aja cuma skenario. Atau dibuat seakan korban penyalahgunaan kekuasaan, jadi ada simpati dari rakyat. Padahal, kalau mekanisme trias politika berjalan ideal, seharusnya DPR dan MK bisa menindak presiden yang melanggar aturan, tapi yang terjadi, DPR diisi orang-orang yang juga bagian dari sistem parpol yang sama. Mahkamah Konstitusi, hakimnya juga diangkat oleh presiden, DPR, dan MA. Jadi, dalam praktiknya, pemecatan presiden bukan soal benar atau salah, tapi soal ada kemauan atau enggak. Dan selama kepentingannya masih sejalan, jangan harap ada presiden yang bisa dipecat dengan aturan yang ada. Buat rakyat, jangan gampang terbuai drama. Pemerintahan itu seringkali cuma sinetron, tapi yang kena dampaknya kita semua. Di negara lain, presiden bisa lengser lewat impeachment. Contohnya di Amerika Serikat, yaitu Nixon, Clinton, Trump. Richard Nixon, 1974, terancam dimakzulkan karena skandal Watergate, akhirnya mengundurkan diri sebelum proses selesai. Bill Clinton, 1998,
terjerat kasus kebohongan dalam skandal Monica Lewinsky, dimakzulkan oleh DPR tapi lolos di Senat. Donald Trump 2019 dan 2021 dua kali diimpeach karena penyalahgunaan kekuasaan dan serangan ke Kapitol, tapi Senat tidak melengsarkannya. Pelajaran dari Amerika Serikat, sistem check and balance bekerja. DPR bisa memakzulkan, tapi Senat jadi penentu akhir. Korea Selatan memakzulkan Park Geun-hye 2017. Terlibat skandal korupsi besar, rakyat turun ke jalan, DPR memakzulkan, dan akhirnya Mahkamah Konstitusi resmi menghentikannya. Hasilnya, dipenjara selama 22 tahun karena penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Pelajaran dari Korea Selatan, kalau rakyat dan sistem hukum tegas, presiden bisa dicopot dan dihukum. Kenapa di Indonesia susah? Lagi-lagi, ya karena DPR yang seharusnya mengawasi presiden isinya juga bagian dari parpol. Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemakzulan, hakimnya diangkat oleh presiden, DPR, dan MA. Jadi, siapa yang benar-benar bisa mengawasi presiden secara independen? Sederhananya, Indonesia punya aturan tapi nggak punya keberanian buat menjalankannya. Di negara lain, pemakzulan bisa terjadi kalau ada pelanggaran serius. Di Indonesia, yang ada malah bikin drama gimmick buat mengalihkan perhatian rakyat. Jadi kalau ada yang bilang presiden gak bisa dipecat, itu bukan karena aturannya gak ada, tapi karena gak ada yang berani pakai aturan itu. Jujur aja, kalau ngikutin aturan di atas kertas, presiden itu bisa dipecat. Tapi kalau kita lihat realita pemerintah di Indonesia, hampir mustahil. Sejarah udah menunjukkan, belum pernah ada presiden Indonesia yang dimakzulkan lewat jalur konstitusional. Gus Dur lengser bukan lewat mekanisme impeachment, tapi lewat sidak MPR yang penuh muatan intrik. Sementara presiden lain, meski banyak kontroversi, tetap aman sampai akhir masa jabatan. Bahkan setelah pensiun pun masih ada yang dilibatkan mengelola lembaga aset kekayaan Indonesia. Kesimpulannya, pemakzulan presiden di Indonesia lebih ke soal mau atau enggak, bukan bisa atau enggak. Selama kepentingan individu dan golongan di dalam pemerintah masih ada, jangan harap ada impeachment benaran. Rakyat cuma disuguhkan drama biar tetap fokus ke pertunjukan, bukan ke masalah inti. Jadi, kalau masih ada yang nanya bisa nggak presiden dipecat, jawabannya bisa. Asalkan ada pemisahan antara negara dan pemerintah. Makanya, Partai X selalu menyuarakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli dengan amandemen terbatas. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu